Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Intan, gimana sehat Intan? Alhamdulillah, Pak, sehat. Kamalia sehat ya, Muhammad, Perli. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Oke. Coba Bapak absen dulu. Intan ada, Firly ada, Fahmi ya. Fahmi ada Fahmi. Muhammad Fahmi. Wulandari ada. Aulia ada Aulia? Enggak ada ya. Oke. Jadi di sini lima masuk ya. Jadi Aulia yang belum hadir. Jadi ada semua. Terima kasih atas atensinya di pagi hari ini. Kita bisa bertemu ya di perkuliahan ini. Walaupun mungkin ini beda dengan jam atau waktu yang disampaikan oleh kampus. Namun Bapak ingin efektif bahwa kegiatan-kegiatan pertemuan dengan adik-adik di perkuliahan ini dalam strategi manajemen dan akuisisi ini harus sesuai dengan lamanya. Dan hari ini kebetulan Bapak ada kegiatan yang lain yang ada pertemuan dengan wali kota dari Sarawak dari Malaysia. Jadi Bapak harus menyesuaikan waktu dan tidak mengurangi juga pertemuannya dengan adik-adik semua. Pertemuan ini yang ketiga, ini Aul nih baru pertemuan yang pertama aja. Dan Fahmi juga baru hari ini ya. Nanti mudah-mudahan dapat menyesuaikan. Kembali kepada materi kita tentang strategi manajemen ya. Strategi manajemen. Di pertemuan yang pertama dan kedua kemarin sudah banyak Bapak sampaikan. Pada intinya manajemen ini ada di semua lini, di semua kehidupan ya. Nah, seperti juga pertemuan atau perkuliahan di hari ini, itu juga bagaimana kita bisa memanage secara baik. Bapak ada kegiatan, tentunya menginformasikan kepada adik-adik semua bahwa pertemuan agar diikuti semua, tetapi tidak mengurangi waktu gitu ya. Oke. Sebentar.
Oke, lanjutkan. Jadi strategi manajemen ya. Strategi manajemen ini bagaimana kita mensiasati apa yang ada dalam perencanaan, mensiasati atau melakukan seni mengatur selain dalam perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, mengawasi, dan mengendalikan. Ini dalam rangkaian pola manajemen tadi, strateginya apa yang akan dilakukan. Dan adik-adik tentunya sebagai calon manajer atau yang sekarang sedang mempersiapkan dengan kuliah di ITTS ini, dengan mengerti teknologi informatikanya, ke depan harus mempersiapkan apa yang menjadi strateginya. Dan ini harus terus dilakukan. Ini harus selalu dilakukan. Karena dengan pola kehidupan yang sekarang modern, pola kehidupan yang bisa beradaptasi, tentunya harus apa yang menjadi karakter ciri khas kita. Tadi Bapak sampaikan apa yang menjadi seninya, apa yang harus menjadi mengaturnya dalam memanage diri sendiri, memanage lingkungan, dan juga pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita bahas di di pagi hari ini ada semua manajemen operasi. Nah, itu ya. Operasi di sini bukan kegiatan seorang dokter mengoperasi ya. Tapi manajemen operasi ini serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah keluarannya, mengubah masukannya, atau mengubah input menjadi output gitu ya. Jadi serangkaian kegiatan, nah ini ya. Serangkaian kegiatan ini berarti ada tahapan-tahapan di mana tahapan-tahapan kegiatan ini mulai dari awal itu akan terlihat yang sudah ditetapkan tujuannya apa gitu ya. Tujuan dari hasilnya barang itu, hasilnya jasa itu, apa yang menjadi tujuan yang akan kita capai. Jadi menurut Heiser dan Bari di sini, manajemen operasi ini salah satu strategi juga. Jadi serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai, artinya menghasilkan ini tambah nilai dalam bentuk barang dan juga dalam bentuk jasa, mengubah dari input menjadi output. Nah, gitu. Sedangkan menurut Subagio di sini,
Manajemen operasi itu penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Itu yang dilakukan oleh Subagio. Jadi dari beberapa pendapat tadi dapat dilihat bahwa manajemen produksi dan operasi tadi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang dan jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lanjut. Jadi dari strategi ini ya, mengubah barang. Tentunya misalnya adik-adik lah. Contoh misalnya mempunyai perusahaan wirausaha dalam mengolah barang. Misalnya dari kayu lah gitu ya. Kayu itu ada beberapa poin. Ada yang kayu bagus dari hasil tebangan. Ada kayu yang sifatnya buangan atau bahkan menjadi sampah. Tapi dengan seni yang mengubah dan menciptakan barang tadi, itu akan menambah manfaat. Misalnya kayu yang masih gelondongan, bagaimana dibentuk menjadi meja, kursi, atau furniture ya gitu ya. Itu kan strateginya dari seorang pengusaha, seorang manajer, seorang wirausahaan, itu mengubah dari barang tadi agar menjadi manfaat atau nilainya tambah. Yang awalnya kayu gelondongan tapi menjadi berharga. Bahkan dari nilainya itu mungkin beli kayu hanya 200.000 lah. Yang panjangnya 4 meter, terus diameter kelilingnya itu katakanlah 1 meter. Sehingga dari barang kayu tadi, agar menjadi manfaatnya tambah, dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia, dibuatlah kursi, meja, atau yang lainnya. Nah, menciptakan, menambah manfaat, mengubah bentuk ini menjadikan strateginya, apa yang menjadi bisnisnya, usahanya dari barang yang ada atau yang barang yang kayu tadi, bagaimana menjadi nilai manfaat. Nah, itu yang strateginya. Jadi strategi ini dalam manajemen harus dilakukan. Kalau adik-adik tidak mempunyai ilmu seni dalam
mengubah bentuk kayu tadi, tentunya lakukan dengan cara manajemennya. Kan artinya menggerakkan orang lain yang mempunyai seni atau yang mempunyai pengolahan kayu, diajak tenaganya untuk menjadi karyawan di adik-adik semua. Nah, dengan menambah manfaat ini akan menjadi menciptakan barang yang tentunya akan berharga. Yang contohkan Bapak tadi misalnya satu batang kayu dengan panjang 4 meter dan diameternya 1 meter, katakan 200.000. Ini akan menjadi nilai yang tinggi. Dengan diolah, harganya bisa beberapa kali lipat. Bisa lebih dari 10 kali lipat. Namun dengan dukungan sumber daya manusia dan juga sumber-sumber daya lainnya. Karena kenapa? Yang seperti Bapak sampaikan tadi, sumber daya manusianya, SDM-nya tentu kalau adik-adik belum mempunyai pengalaman, bahkan bukan karakternya, kan bisa merekrut, mencari karyawan yang mampu, yang bisa. Ini yang dilakukan manajemennya. Artinya strateginya apa yang harus dilakukan. Karena Bapak ingin mendorong, mengajak, bahkan ingin mengajak lari kencang agar adik-adik semuanya bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi dalam bisnis, dalam perekonomian. Apa yang menjadi peluangnya, apa yang menjadi harapan ke depannya. Adik-adik harus bangkit, harus bisa, harus mampu. Gitu. Ada istilah UMKM ya. UMKM ini kalau di bahasa aturan undang-undang, usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi Bapak ingin mengajak adik-adik itu UMKM-nya bukan itu. Usaha mandiri, kreatif, miliarder lah. Jadi ingin mengajak adik-adik itu bukan UKM sesuai dengan yang dalam aturan usaha mikro, kecil, dan menengah, bukan itu. Tapi Bapak ingin mengajak, ingin lari bersama adik-adik menjadi miliarder, menjadi pengusaha sukses dengan dilakukan inovasi-inovasi tadi. Jadi UMKM-nya usaha mandiri, kreativitas, miliarder gitu. Ini yang terus diajak kepada teman-teman yang lainnya atau anak muda, wirausaha muda yang ingin terus didorong bagaimana manajemen dalam berbisnis, manajemen dalam kegiatan perekonomian ini harus benar-benar dilakukan. Walaupun tetap tanpa mengurangi kegiatan atau perkuliahan ini tetap harus jalan. Karena keseimbangan dari kuliah-kuliah yang ikutin ini tetap harus jalan dan bahkan harus sukses. Jangan terlalu lama di kampus, 3 tahun selesai, 3 tahun setengah lulus, udah. Nah, itu yang harus dilakukan oleh adik-adik semua. Jadi kepada strategi mengolah barang, ya itu akan masuk di sana.
dan harus mempunyai apa istilahnya pemikiran bahwa menciptakan atau mengubah barang tadi harus punya strategi manajemennya. Harus punya strategi manajemen, karena kalau tidak mampu mengubah barang tadi, kan ada cara lain yang seperti Bapak sampaikan, itu manajemennya harus bisa, harus mampu dengan merekrut, dengan mencari karyawan yang mau dibayar sesuai dengan kemampuan dari perusahaan atau dari wirausaha adik-adik semua. Itu salah satu contoh, misalnya kayu tadi ya. Bahkan kayu-kayu yang kecil-kecilnya pun, itu jangan sampai terbuang menjadi sampah, bahkan dibakar gitu. Tapi apa yang jadi manfaat yang kecil-kecil? Misalnya tadi yang Bapak contohkan, gelondongan kayu, panjangnya 4 meter, keliling atau diameternya 1 meter, itu yang bisa dipakai ada kursi, ada meja. Jadi yang kecil-kecil bisa dipakai. Dibuatkan apa? Misalnya untuk semacam souvenir, misalnya untuk apa namanya, mainan-mainan. Banyak. Jadi apa yang menjadi nilai tingginya itu menjadi kreativitas adik-adik semua. Itu salah satu contoh. Nah, contoh yang lainnya misalnya jasa di sini. Tadi yang dicontohkan oleh Bapak barang ya. Ini jasa. Kalau adik-adik kreatif menjadi UMKM, artinya UMKM di sini yang Bapak terus dorong menjadi usaha mandiri, kreativitas dan miliarder lah UMKM itu. Apa yang menjadi kemampuan adik-adik di bidang jasa? Misalnya begini, adik-adik mempelajari manajemen ini. Katakanlah mampu menjadikan sarana HP-nya menjadi HP yang produktif, handphone. Buatlah menjadi ada kegiatan, katakanlah jasa dalam properti lah gitu ya. Ada mungkin tidak memahami bagaimana membangun gedung, bagaimana membangun rumah, bagaimana membangun kos-kosan, kontrakan. Tetapi adik-adik di sini punya kemampuan dalam hal jasa pemasaran, punya kemampuan dalam jasa komunikasi. Lakukan dari HP, handphone yang ada, adik-adik banyak bersilaturahmi. Di daerah tertentu banyak dibutuhkan untuk pertokoan lah gitu. Misalnya ada tulisan di salah satu pojokan itu dijual tanah misalnya seluas 700 meter. Nah, kalau itu menjadi adik-adik di bidang jasa pemasaran marketing, adik-adik bisa aja pendekatan kepada yang punya tanah tadi, Bapak, Ibu, Om katakanlah, atau Mbak. Kalau ada nomor teleponnya di kontak. Berapa harganya ini mau dijual misalnya itu ya. Nah, itu kan udah ada jasa masuk, menciptakan jasa. Paling yang punya tanah akan nanya, ini siapa, keperluannya untuk pribadi atau orang lain, dan bagaimana kan gitu ya. Adik-adik sebagai apa namanya yang rencana untuk usaha di bidang jasa tadi, apa adanya. Jangan ditutup-tutupin, harus transparan. Sampaikan aja.
Saya bergerak di bidang agent, di bidang jasa. Bagaimana saya akan ikut menawarkan, karena saya banyak bergerak di bidang properti ini, banyak teman-teman. Kalau Bapak, Ibu, Mbak, Om, katakanlah tadi mau, saya akan bantu. Paling kan bertanya gitu, ya udah boleh. Mengenai jasanya, paling kan gitu. Mengenai harga belinya, harga jualnya bagaimana. Nah, kalau adik-adik sudah berpengalaman di bidang marketing ini, silahkan Bapak, Ibu, Om, atau Mbak ikut aja. Misalnya dari yang punya tanah, ya udah, pokoknya nanti lakunya berapa, buat agent, buat yang membantu ini, katakanlah 2% atau 5%, silahkan. Tetapi adik-adik sebagai yang mengolah dari jasa ini, harus semuanya mengerti. Oh iya, kalau tanah begini bagaimana? Apakah tanahnya punya sertifikat atas nama sendiri? Atau masih AJB? Atau mungkin pajak PBB-nya sekian tahun tidak bayar? Atau juga hal-hal yang lainnya? Karena mungkin perlu diketahui bahwa ini harus menyesuaikan dengan penelusuran. Apakah kepada RT, kepada RW, kepada kelurahan, kecamatan, bahkan ke BPN, ke Badan Pertanahan Nasional, wilayah yang ada. Nah, ini kan strategi manajemen dalam hal jasa ya. Jadi adik-adik harus, wah pokoknya saya mempunyai kegiatan ini, dapat uangnya halal enak, tidak merugikan orang lain, dan jelas ini menguntungkan semua. Nah, yang namanya menguntungkan semua, pasti ada nilai ibadah di sana. Nilai ibadah bagi yang membeli karena dibantu mendapatkan tanah tadi, bagi yang menjual karena tidak punya kemampuan, sehingga dapat terjual, dibantu oleh adik tadi, ini ada nilai ibadah gitu. Jadi semua masuk. Selain tentunya finansial, dana masuk pada adik-adik. Apa aja silahkan. Ini salah satu contoh di bidang jasa. Untuk tadi kalau adik-adik mempunyai kemampuan dalam hal marketing. Nah, kembali kepada strategi manajemen. Jadi strategi manajemen ini serangkaian prosesnya harus mampu semua. Mengubah di situ ya. Mengubah bentuk, juga menciptakan, menambah manfaat kepada barang tadi atau jasa tadi. Barang tadi yang Bapak contohkan kayu yang gelondongan itu disimpan di luar, ke hujan, angin, segala macam. Tapi kalau udah dibentuk menjadi manfaat, akan disimpannya di pavilion, di tempat yang strategis, bahkan mungkin bisa masuk ke istana, atau di tempat-tempat yang lainnya, di kerajaan atau apa. Itu yang mengubah bentuk tadi. Di bidang jasa, ini juga banyak. Tanahnya tadi di pojokan, rumputnya tinggi, tidak terurus, bahkan menjadi pembuangan sampah, atau pembuangan benda-benda yang tidak berguna. Tapi kalau ini dijual oleh pemiliknya dan ada yang beli, di situ ada nilai yang dirubahnya. Sehingga menjadi tempat yang nyaman, bisa jadi rumah, bisa jadi perkantoran, bisa jadi yang berguna bagi manusia.
Nah, di sini yang Bapak sampaikan tadi bahwa strategi manajemen itu harus dilakukan ya. Jadi strategi manajemen itu buat siapa aja dan jangan menunggu gitu ya adik-adik ya. Apa yang menjadi kemampuan adik-adik sekarang. Kenapa harus menunggu? Lakukan aja, coba. Artinya belajar sedikit demi sedikit, dikaitkan, dicocokkan, disinergikan dengan apa yang menjadi ilmu atau diterima ilmu dari kampus. Cocokkan ke sana. Oh, ternyata masih baru sedikit nih mampunya. Tapi kalau dilakukan lagi, oh ternyata ada lagi, lakukan lagi terus. Sehingga lama-lama apa yang menjadi karakter, hobi, ciri khas adik-adik, ini akan berjalan dan ini akan menjadikan peluang, harapan, kekuatan menjadi bisnisnya di situ. Ini akan tercapai. Orang lain akan melihat, itu karena mungkin kebetulan aja. Tidak. Yang namanya strategi manajemen itu harus diolah. Strategi manajemen itu harus dilakukan oleh siapapun. Lebih-lebih yang mempunyai wawasan belajar dari ilmu yang ada tadi. Jadi bukan kebetulan. Nah, untuk itu apa yang menjadi nilai tambah tinggi dari barang dan jasa itu dapat dilakukan. Jadi semuanya akan bermanfaat. Finansial, dana uangnya dapat karena akan menjadi keuntungan. Bermanfaat iya, akan menjadikan memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang pasti nilai ibadah juga ada di sana. Jadi jangan sampai nanti hal yang dilakukan itu hanya sia-sia, tidak. Oke, itu salah satu contoh misalnya. Salah satu contoh. Tapi kalau ternyata adik-adik strategi manajemennya dalam menciptakan barangnya, misalnya ini makanan gitu ya. Silahkan apa yang dilakukan mengubah makanan tadi. Misalnya ginilah yang gampang ya, barang. Adik-adik misalnya tinggal di rumah orang tua misalnya. Rumah orang tua itu cukup lumayan luas lah tanahnya. Ada di belakang rumahnya tanah yang kosong. Yang sementara ini masih belum banyak dilakukan pemanfaatan. Bisa oleh adik-adik dimanfaatkan untuk barang di sini. Misalnya nanam singkong lah. Nanam singkong. Mungkin dari tanah yang kosong dia tanam singkong, kalau sekali panen dicabut singkong itu semua, itu pasti banyak. Bisa berkarung-karung katakanlah. Dari singkong yang ada itu pasti karena kalau dilamakan akan menjadi expire, busuk. Kalau direbus atau dimasak sekaligus tidak mungkin bisa dimakan oleh yang ada keluarga. Nah, ada punya feeling, punya insting, punya daya pikir gitu ya. Oh, ternyata ini singkong yang hasil panen 3 karung itu paling yang dimakan untuk setengah karung lah katakanlah. 2,5 karungnya diolah misalnya gitu. Dari yang kecil dulu mengolah barang dari singkong.
Karena tidak hafal, mungkin bisa nanya kepada orang tuanya, minimal kepada ibunya. Bu, misalnya ada ini mau buat keripik singkong ya. Karena ini dengan 3 karung ini nggak mungkin habis oleh kita. Yang 2,5 karung akan diolah menjadi keripik singkong. Paling ibunya nanya, emang bisa ada yang membuat keripik singkong ini? Langsung aja, bisa Bu, misalkan gitu. Nah, tapi mungkin caranya gimana? Bumbunya, olahannya, kan gitu. Untuk awal bisa manual dulu, dengan diiris-iris oleh pisau katakanlah. Dari 2,5 karung itu bisa adik-adik taksir harganya berapa sih misalnya. 2,5 karung kurang lebih misalnya 250.000 gitu ya. 1 karungnya 100.000. Nah, dari 250.000 diolah. Mungkin awalnya hanya sendiri oleh keluarga dibantu. Tapi dengan kegiatan yang mengolah barang tadi, dari 250 bahan bakunya itu ditambah untuk olahannya, ditambah untuk barang lain atau sumber daya yang lainnya. Itu ada lakukan. Oh ternyata ini perlu digoreng, kebutuhan minyak sekian. Setelah digoreng, oh ternyata ini harus dimasukkan kepada plastik-plastik. Nah, kalau di awal mengolah singkong menjadi nilai tinggi, minimal dijual ke lingkungan awalnya. Nah, setelah di lingkungan jalan, dari 2,5 karung itu, ternyata laku keras. Ternyata banyak yang suka. Untuk kedepannya, adik-adik semua, berarti kan ini merupakan penciptaan barang yang awal dalam proses. Selanjutnya kalau memang nanti ini menjadi sukses mengolah singkong, adik-adik keluarkan strategi manajemennya. Ini harus ada lanjutan. Lanjutannya gimana? Oh, ternyata harus datang ke pasar. Cari rekanan singkong. Oh, ternyata harus datang ke kampung-kampung yang menanam singkong. Atau juga kepada yang langganan-langganan lah gitu ya. Jadi banyak mengolah barang itu banyak caranya banyak. Kalau contoh tadi merupakan hobi kepada kuliner khususnya mengenai singkong. Itu kreativitasnya baru satu macam. Satu macamnya tadi hanya singkongnya digoreng. Sekarang itu mengolah singkong berbagai macam cara. Seperti mungkin ada dengar ada singkong dicampur dengan keju, singkong dicampur dengan coklat, singkong dicampur dengan banyak olahan-olahannya ini. Bahkan mungkin pernah dengar singkong Thailand. Ya. Jadi ada bumbunya, ada santannya. Itu olahan banyak. Itu berbagai mengolah, mengubah, dan menambah manfaat. Kalau mau tadi yang Bapak sampaikan, berwirausaha, dari situ adik-adik akan mampu bisa. Ciptakan aja apa? Banyak di lingkungan atau di rumah adik-adik itu banyak yang bisa diolah. Yang penting mau. Yang penting mau. Apa yang menjadikannya? Itu di awal olahannya baru digoreng, dibuat plastik. Nah,
nanti cara pemanfaatan bisa menambah nilai tinggi, adik-adik harus olah. Olahnya gimana? Plastiknya bukan yang bening yang biasa tadi. Bagaimana ke depannya menjadi bentuk yang nyaman, bentuk yang dipandang bagus, bentuk yang menjadi iri kalau baru orang melihat dari packagingnya, dari packingnya. Wah, ini barangnya enak banget. Padahal belum mencicipi, misalnya. Apalagi kalau sudah mencicipi, adik-adik semua. Oh, ternyata gurih ya. Oh, ternyata pedas ya. Oh, ternyata ini segala macam lah. Masyarakat Indonesia untuk makan itu cukup tinggi hasil survei atau hasil analisa. Nah, untuk itu membuat barang apapun, menciptakan barang apapun, ini akan menjadikan manfaat. Itu ada deh. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh wirausaha. Kalau Bapak lebih banyaknya itu menyampaikan sekarang lebih menciptakan UMKM gitu ya. Jadi UMKM di sini yang terus-terus Bapak sering banyak usaha mandiri, kreativitas, miliarder gitu ya. Semoga menjadi pengusaha yang miliarder ke depannya. Kalau itu sering dilakukan, doa itu dan dicatat oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa jadi 1 tahun, 10 tahun ke depannya itu akan menjadi. Tapi memang harus konsisten. Harus konsisten antara pikiran, doa, pelaksanaan, itu harus konsisten, harus nyambung. Nah, jadi strategi manajemen di sini ya. Jadi strategi manajemen ini memang harus banyak dilakukan. Dan Bapak tidak tidak terlalu kepada oh ini teorinya ini, tapi Bapak ingin mengajak adik-adik lari, bahkan lari kencang, mengerti tentang dari teori yang disampaikan itu lebih kepada praktek-prakteknya. Lebih kepada apa yang menjadi hubungan teori dengan apa yang ingin dilakukannya. Ingin mengajak itu. Nah, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, oh Pak, saya punya kegiatan ini bagaimana untuk strateginya? Silahkan. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan ke Bapak, nanti kita diskusikan. Sehingga apa yang menjadi peluangnya, harapannya, kekuatannya, kelemahannya, itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Jadi jangan ragu, jangan takut, silahkan untuk berdiskusi. Dan ini kegiatan-kegiatan yang Bapak mengajak ingin lari adik-adik mengerti tentang manajemen bisnisnya. Apalagi di strategi ini. Strategi dan masih menjadikan harapan ke depannya menjadi wirausaha muda yang sukses gitu ya. Kalau ada yang perlu disampaikan silahkan. Oke, kalau tidak lanjutin ya gitu ya. Nih adik-adik, dari strategi manajemen itu dari fungsi manajemen operasi, yang pertama fungsi proses ya. Yang kedua fungsi pengorganisasian. Yang ketiga fungsi perencanaan. Yang keempat fungsi pengendalian. Dari 4 fungsi manajemen operasi dalam hal strategi di sini, coba kita satu-satu dibahas ya.
Yang pertama fungsi proses. Jadi fungsi proses ini bersifat teknis, diantaranya apa? Berupa metode yang dipergunakan dalam pengolahan bahan. Oke. Coba kembali kepada contoh yang tadi. Ada proses, ada sifatnya teknis, dengan metode yang dipergunakan dalam pengolahan bahan. Contoh yang tadi mengenai singkong deh, ya, yang barusan itu mengenai singkong. Nah, jadi dalam hal fungsi proses, tadi Bapak sampaikan kan tadi, bagaimana proses yang ada di sini untuk strategi manajemennya tadi sudah Bapak sampaikan. Misalnya tadi contohnya di tanah sekitar ada yang kosong tadi sudah ditanami dan sudah sukses lah, berhasil. Contoh kan Bapak itu 2,5 karung tadi ya, kan itu proses. Nah, Bapak membayangkan 2,5 karung, kalau tidak dibagi-bagikan kepada tetangga, kepada saudara, tentunya kan akan busuk barang ini, singkong ini. Kalau tidak diolah, diproses, juga harus dilakukan secara ekonomis, dilakukan secara transparan, jelas lah gitu ya. Jadi dari fungsi proses ini yang Bapak contohkan tadi harus dilakukan antara SDM-nya, sumber daya manusianya, dan juga sumber daya pendukungnya. Tadi contohnya sumber daya manusianya, adik-adik sebagai manajernya. Dibantu oleh karyawannya mungkin yang mengolah tadi. Tapi adik-adik mengerti tentang apa yang akan diolahnya. Apakah dari menggorengnya harus jumlah berapa liter minyak yang harus disiapkan, terus juga olahannya harus bagaimana, apakah dari singkong itu langsung dipotong-potong atau dijemur dulu atau apa, itu kan perlu SDM, perlu strateginya. Nah, dalam strategi ini harus tahu, harus semuanya bisa. Jadi bagaimana melihat kemampuannya di sini harus bisa. Jadi harus strateginya gitu, adik-adik ya. Dan ini yang namanya strategi manajemen tadi yang Bapak sampaikan harus mau, harus bisa. Jadi harus dimulai. Nanti ada semua bisa dan mampu bagaimana memanage dari suatu keadaan sehingga menjadikan apa yang dilakukannya menjadikan barang yang bermanfaat, barang yang berharga gitu ya, ada semua. Nah, kembali kepada proses di sini ada ya. Tentunya bagaimana proses ini metodenya. Metode yang digunakan untuk mengolah barang itu apa? Awal tadi mungkin banyak manual.
banyak diolah oleh tangan. Karena masih awal-awal, belum mempunyai sumber daya yang lainnya, misalnya mesin, alat pemotong. Belum, katakan. Ini yang Bapak contohkan masih sekitar singkong ya. Contohlah pengusaha singkong tadi. Jadi itu di proses ini harus apa yang dilakukan dalam pengolahan bahan ya. Nah, pengolahan bahan di sini dari A sampai Z-nya, dari sumber daya manusia dan sumber daya pendukungnya, itu metodenya harus dilakukan. Nah, Bapak lewati dari sifat atau metode manual di sini ya. Karena adik-adik katakanlah sudah mengolahnya, bisa dari sumber daya yang adanya. Adik-adik katakanlah sudah berjalan nih 1 tahun dalam prosesnya. Dari rencana wirausahanya tercatat semua yang sering Bapak sampaikannya. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian maupun pengawasan tercatat semua. Dicatat dalam buku. Nah, dari proses-proses yang ada di sini, katakanlah tadi yang Bapak contohkan, nah udah setahun. Nah dalam 1 tahun itu harus sudah mengubah. Karena semuanya sudah dicatat, terlihatlah apa yang menjadi laporan keuangannya. Misalnya laporan keuangannya menguntungkan. Dari awalnya modal katakanlah dalam 1 tahun ini 5 juta, sudah keuntungan bersih misalnya 20 juta gitu, 1 tahun ini. Jadi total yang ada dalam neraca dalam laporan keuangan wirausahanya menjadi 25 juta dalam 1 tahun. Kan ini cukup menggiurkan karena dari olahan barang menjadi nilai tinggi dengan strategi yang adik-adik lakukan. Nah, dari 20 jadi 5 juta menjadi 25 juta berarti ada keuntungan 20. Kalau adik-adik lakukan ini 20 juta dibagi 12 bulan. Berarti kan rata-rata keuntungan 1.500.000 atau 1.600.000. Ini kan cukup bagus. Keuntungan bulanan 1.500.000 katakan itu tadi. Udah bersih, udah potong gaji karyawan dan lain-lain. Nah, dalam keuntungan yang 20 juta, adik-adik harus mengolah lagi. Strateginya apa? Nah, strategi di sini kan sampaikan, oh iya, ternyata dalam mengolah barang ini diperlukan percepatan. Browsinglah di laptop, di komputer, mencari barang untuk pengolahan bahan tadi. Oh ternyata ada mesinnya nih lengkap, katakanlah 5 juta gitu ya. Itu kalau membeli barang untuk pengolahan menjadi aset, tidak akan rugi. Sehingga barang pengolahannya minimal untuk mengolah barang yang ada, memudahkan akan menambah lagi omsetnya, akan menambah lagi kegiatannya. Itu yang harus punya strateginya. Jangan udahlah, yang penting saya dapat sekian, katakanlah 1 juta sebulan, minimal cukup untuk buat makan, untuk jajan, untuk ngobrol-ngobrol. Jangan itu. Itu jangan berpikir itu. Bahkan harus dipisahkan.
Mana uang wirausaha atau perusahaan, mana uang pribadi, itu harus dipisahkan. Harus mulai rajin untuk mengolah tadi. Jadi jangan berpikiran seolah-olah yang penting cukup untuk sehari-hari, jangan begitu. Tadi yang Bapak sampaikan, harus menjadi UMKM, harus menjadi usaha mandiri kreatif miliarder. Itu kan? Itu ke depan, walaupun semuanya ada di tangan Allah, semuanya di tangan Tuhan. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, itu akan terjadi, adik-adik. Harus bisa. Nah, jadi ukurannya ke situ ya. Harus ciptakan strategi-strategi manajemen di sini. Dan semuanya harus berjalan. Oke, itu tahun pertama. Sudah membeli SDK atau sumber daya kebutuhan yang lainnya, sumber daya yang lainnya udah dilakukan. Katakan 5 juta tadi. Itu mengolah. Oh, ternyata dengan adanya mesin perlu perluasan tempat. Yang tadinya mungkin ruangannya hanya ukuran 4x6, sekarang dengan adanya mesin nambah di sebelahnya. Tentunya kan ada pengeluaran lagi aset. Menambah aset lagi karena harus membuat ruangan. Oh, ternyata menambah ruangan perlu karyawan lagi. Kan itu akan menambah lagi. Tetapi oleh adik-adik, hitung kembali apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Menjadi kebutuhan itu tadi nambah ruangan, nambah karyawan. Tentunya nambah lagi pangsa pasarnya. Diperlukan perencanaan yang matang, memperluas operasi, memperluas strategi manajemennya untuk menjadikan bahwa kegiatan ini akan menjadikan usaha serius ke depannya. Di antara pendirian wirausaha tadi, pendirian UMKM tadi, pasti kendala itu ada, ya. Pasti yang namanya halangan itu ada. Tetapi jangan selalu cengeng. Jangan selalu, aduh, jangan selalu, wah, jangan. Harus strategi manajemen itu keluarkan ilmunya. Kalau tidak mampu, tidak bisa tanya kepada yang lain. Tanya kepada ahlinya. Jadi kegagalan ini pasti ada gitu ya. Kegagalan pasti ada. Tapi tadi yang Bapak sampaikan, ada gagal di sini menjadi galau, menjadi cengeng, menjadi murung. Wah, itu udah menjadi ciri yang tidak bisa untuk bertahan. Tapi dengan kegagalan tadi diolah, apalagi strateginya, mampu, harus bisa, harus bangkit, ya. Jadi pengolahan barang ini prosesnya sangat banyak. Itu baru contoh dalam hal singkong, ya. Banyak hal-hal yang lainnya terkait dengan proses yang bersifat teknis, yang berupa metodenya, bagaimana juga pengolahan bahan tadi. Begitu juga di hal jasa, ya. Hal jasa tadi bagaimana memanage strateginya tadi agar meningkat, bermanfaat, dan mendapat nilai tambah tinggi, itu sama. Tadi contoh kan Bapak menjadi agent properti lah gitu ya, jasa. Tapi kalau adik-adik ini menjadikan kemampuan di hal
kegiatan jasa tadi di properti katakanlah, kalau dilihat dari sifatnya ya adik-adik, mungkin kalau bahasa kasarnya calo lah gitu ya. Tapi kan kita tidak mengenal itu karena di sini jelas adanya. Di sini jelas dan di sini juga transparan. Di sini transparan, tidak ada yang dibohongi, ya. Nah, dengan kejelasan ini tidak seperti orang bayangkan. Artinya jangan sampai nanti bilang ke penjualnya nilai sekian, bilang kepada pembelinya nilai sekian yang berbeda. Itu kalau yang membeda itu tidak akan berkah adik-adik. Lebih baik apa adanya, jelas, dan diajak si penjual, si pembeli sama-sama duduk. Tapi komitmen dulu, misalnya tadi ada yang jasanya 5% kah? 2% kah? Apakah bersih kah? Atau mungkin kotor, net, bruto? Silahkan. Apa yang menjadi kesepakatan tadi. Jadi semuanya ini dalam proses metode jasa tadi jelas, transparan gitu ya adik-adik. Yang Bapak ingin sampaikan semuanya dalam kegiatan UMKM ini semuanya menjadi tidak ada yang tertutupi. Karena dengan niatan ya ada nilai ibadahnya di dalamnya tadi. Nilai ibadahnya ini tentunya semuanya bisa dilakukan oleh siapapun dengan harapan namanya nilai ibadah itu dimakannya enak, hasilnya enak, dan kedepannya tidak akan menjadikan ragu. Kalau menjadikan ragu, itu sudah mulai tidak pas dalam berwirausaha itu. Kalau tidak transparan, tidak tidak komit, itu kurang bagus berwirausaha ini. Karena inginnya dari Bapak itu adik-adik sebagai berwirausaha, di dalamnya ada nilai ibadah yang memang harus kita jalankan. Tidak ada sifat bohong. Karena tadi selain ingin berkah juga ya selamat dunia akhirat, dimakannya oleh adik-adik dan juga oleh keluarga enak, dan tentunya ini akan menjadikan pertanggungjawaban kan gitu ya. Ini yang terus Bapak sering sampaikan, strategi manajemen itu bukan membohongi pihak lain, membohongi untuk meraup sebanyak-banyaknya keuntungan, membohongi sebanyak-banyaknya orang lain, itu jangan. Strategi manajemen di situ bukan itu, tetapi strategi manajemen di sini apa yang harus dilakukan, diolah supaya menjadi bermanfaat bagi manusia dan tentunya menjadikan ada nilai ibadah yang terus Bapak sampaikan kepada siapapun bagaimana strategi manajemen ini untuk dilakukan. Itu proses ya. Sekarang fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian teknik serta metode. Nah, jadi dengan pengorganisasian ini proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien.
Ini adik-adik, kalau dari SDM dan sumber daya lainnya berjalan beriringan, berjalan sesuai dengan harapan, ini akan menjadikan efektif, akan menjadikan efisien dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi mengorganisasi apa yang ada dalam wirausaha tadi, tekniknya apa sih, gitu ya, metodenya apa sih? Kalau ini dilakukan semua, ini akan berjalan. Ada fungsi perencanaan bahan. Juga yang di dalamnya perencanaan bahan itu kualitas dan kuantitas bahan. Serta di sini fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Jadi dari 4 fungsi manajemen ini, strateginya satu kesatuan, strategi manajemennya. Karena bagaimana tujuan akan tercapai kalau pengendalian, pengawasan kurang diterapkan. Pengendalian dan pengawasan di sisi mana? Dari sisi awal sudah masuk tekniknya, metodenya, apalagi kepada penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Nah, kembali kepada contoh tadi singkong lagi ya, yang gampang lah, yang Bapak coba dari awal tadi. Itu harus dikendalikan, betulkah pekerjaan karyawan ini mensortir singkong yang bagus? Betulkah karyawan itu mensortir, mengevaluasi, menganalisa banyaknya singkong yang ada? Itu harus seimbang. Nah, karena dengan Bapak contoh kata ini udah tahun kedua. Bapak contohkan udah tahun kedua dengan adanya alat, adanya sarana, adanya tempat yang sudah diperluas, adanya karyawan yang nambah. Sehingga fungsi perencanaan bahan dari strategi manajemennya ini masuk apa yang menjadi ditetapkannya kualitas, apa yang diperlukannya kuantitas. Nah, kualitas dan kuantitas ini sangat berhubungan adik-adik. Karena kenapa? Itu harus ada pengendalian. Sekarang begini, makanan yang dari singkong ini banyak masyarakat yang memberikan jempolan lah. Wah, bagus katanya kan gitu ya. Jempolan bagus, sukses. Tetapi apakah sampai titik itu? Nah, tidak. Nah, dengan kualitas kuantitas tadi jangan sampai pesaing-pesaing yang sama yang mengelola singkong bisa saja kepada pelanggan atau siapa, jangan ke situ itu misalnya kepada perusahaan kita, pada wirausaha kita. Jangan di situ, itu belum lengkap, belum diperiksa laboratorium. Apanya? Ternyata itu misalnya mengandung bahan yang tidak sesuai. Kita sebagai pengusaha yang di bidang singkong tadi harus segera apa yang dilakukan. Makanya kata Bapak itu harus melebarkan sayap, nanya kepada orang lain. Misalnya apa yang diperlukannya? Ternyata label halalnya belum. Nah, bagaimana supaya ada registrasi, izin,
halal kita, halal produk kita ada. Datanglah kepada pemerintah daerah untuk minta dibimbing, dibantu. Misalnya kalau periksa halal gimana? Oh iya, harus datang ke MUI. Di MUI itu nanti ada yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, register halal. Jadi keripik singkong kita sudah diaudit, sudah diperiksa laboratorium, oh ternyata makanannya bagus. Tidak mengandung ini, tidak mengandung itu yang menjadikan haram, katakan. Itu yang harus segera dilakukan. Jadi penetapan kualitas dan kuantitas itu harus ada. Ya, jadi ada semua apa yang menjadi kekuatannya dalam hal penetapan kualitas dan kuantitas itu harus dimulai. Jadi itu yang menjadikan penetapan kualitas dan kuantitas itu ada. Itu baru halal. Oh ternyata ada yang lainnya apa? Itu harus ada izin industri rumah tangga. Dicek nanti oleh tim kesehatan, apakah betul sarana pencuciannya, apakah betul sarana pembuangan sampahnya, apakah betul saluran airnya untuk cucinya banyak. Nah, jadi kualitas dan kuantitas bahan ini akan berpengaruh. Nah, jadi ada legal PRT, pangan industri rumah tangga, dan juga ada label halal. Terus apa lagi? Oh iya, ini pemerintah yang terkecil di bawahnya harus tahu. Ngobrol, daftar kepada RT, kepada RW, kelurahan, kecamatan, diketahui. Jangan sampai tiba-tiba di lingkungan kita ramai. Ramainya bahkan ada demo-demo. Demonya kenapa? Karena ternyata pengolahan singkong yang ada di rumah bapak atau di rumah ibu atau rumah om, rumah tante atau di rumah adik-adik ternyata mengganggu lingkungan. Mengganggu lingkungannya apa? Dari ramainya, dari suara bisingnya, dari limbahnya, dan banyak lain. Jadi semuanya harus. Untuk itu dalam perencanaan bahan itu harus coba mulai dari tetapkan perizinannya dengan ditetapkan oleh apakah notaris, oleh kementerian, atau yang lainnya. Sehingga dalam fungsi proses, fungsi pengorganisasian, fungsi perencanaan bahan, fungsi pengendalian ini strateginya sudah sesuai. Jadi semuanya ini akan berjalan kalau dilakukan secara bersama-sama, sinergis. Dan Bapak ingin menjadikan adik-adik semua menjadi wirausaha muda yang sukses, menjadi UMKM, menjadi U-nya usaha, M-nya mandiri, K-nya kreativitas, M-nya miliarder. Itu adik-adik, Bapak ingin mengajak itu dan semoga adik-adik dalam strategi manajemennya harus mengarah ke sana. Jadi apa yang akan dilakukan sebagai wirausaha muda harus terus menjadikan kegiatan-kegiatan itu bisa berperan. Bisa menjadikan adik-adik sukses. Kesuksesan itu komitmen dan tidak akan henti-henti belajar terus. Cari ilmu, cari wawasan apa yang menjadikan ini. Jadi
sejalan antara ilmu yang diterima di kampus, di ITTS ini, dan juga prakteknya dalam wirausaha muda. Ciptakan itu. Itu mungkin ada deh ya, kuliah di pagi hari ini, dan mohon maaf tidak dimulai jam 8, tadi dimulai jam 7, dan ini menjadikan kegiatan kita akan tambah sukses. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.